Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan mengenai pengenalan eh, BIM Revit kayak gitu, ya. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkan untuk membuka software Revit-nya kayak gitu, ya. Nah, di sini sebenarnya saya punya dua instalan untuk Revit 2025 dan juga untuk Revit 2022. Jadi di sini sebenarnya kalau saya melihat software antara 2022 dan 2025 tidak begitu ini, signifikan perbedaannya. Ini kita tunggu. Jadi ini lumayan berat. Jadi eh, tergantung eh, spek dari laptop masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau yang udah terbuka ini adalah untuk Revit. Nah, kalau yang ini Revit 2022, sedangkan ini adalah Revit 2025 kayak gitu, ya. Jadi tampilannya secara tampilan awal tidak berbeda jauh kayak gitu ya. Yang ini eh, file-file yang pernah kita buka kayak gitu ya. History dari file-file yang pernah kita buka. Kalau ini, jadi secara tampilan awal sama. Saya coba untuk eh, di Revit 2022 kayak gitu ya. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita bisa membuka dengan membuka file, open file, atau new file kayak gitu ya. Jadi saya akan coba dengan new. Nah, di sini dalam new project itu ada eh, pilihan dari template file yang akan kita gunakan kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa template dari templatenya struktur, arsitek, mekanikal, sistem template, elektrikal, dan plumbing kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia eh, masing-masing disiplin udah mempunyai template yang berbeda-beda kayak gitu ya. Saya akan coba dengan template arsitek terlebih dahulu kayak gitu. Walaupun sebenarnya dengan template arsitektur atau elektrikal ataupun yang lain, ini sebenarnya secara garis besarnya sama, tampilannya juga seperti ini. Jadi yang membedakan eh, pada project browser ini ya. Jadi pada tampilan awal sebenarnya ini project browser yang di sisi kanan ini pada awalnya di sebelah kiri. Jadi untuk memudahkan saja,
Mungkin masing-masing orang akan punya pilihan yang berbeda. Tapi untuk saya lebih eh, nyaman dengan untuk project browser ini ada di sebelah kanan dan untuk properties ini di sebelah kiri kayak gitu ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada perintah file ini umum di supir apa aja jadi perintah-perintahnya. Nah, di sebelah file ini ada arsitektur. Jadi ini semua disiplin dari arsitektur kayak gitu ya. Jadi ada macam-macam. Selanjutnya ada nah, struktur. Struktur di sini juga ada beam, ada wall dan lain-lain. Ini di sini. Selanjutnya ini masih masalah steel structure, precast kayak gitu ya. Jadi kalau untuk MEP, nah ini di posisinya di sistem ini. Di bagian sistem ini, di sini untuk disiplin HPAC ini eh, pilihannya ya, ada ducting, ada fleksibel, ada diffuser kayak gitu ya. Tinggal dipilih. Jadi selanjutnya di sini ada mechanical equipment, nah, ada pipa-pipa kayak gitu yang bisa digunakan kayak gitu. Jadi selanjutnya di sini ada menu-menu untuk elektrikal kayak gitu. Jadi selanjutnya pada poin-poin lain ini adalah pendukung dari sistem. Ini kita bisa lihat dari bacaan-bacaan yang ada kayak gitu. Nah, ini perintah-perintah ini yang bisa digunakan kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat komponen-komponennya kayak gitu ya. Untuk beberapa komponen dari arsitek. Selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk di sistem. Nah, ini untuk ducting ini bisa dipilih kalau ducting secara standar, rektangular atau round round duct kayak gitu ya. Jadi kalau di sini ada elevasi-elevasinya ya. Jadi elevasi dan properties pada ducting tersebut kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dimensi ukuran ducting itu di angka ini ya. Kita coba berikan. Nah ini dengan jarak berapa kayak gitu. Oke, jadi ini kurang. Oh ya tadi karena kita templatenya di itu ya di arsitek, jadi harus tepatnya menggunakan arsitek kayak gitu.
Coba kita untuk ini ya. Kalau kita ganti dulu untuk template-nya. Jadi coba kita akan coba template di mechanical kayak gitu. Oke, jadi kita ke sistem. Coba kalau kita akan membuat ducting, nah ini otomatis dengan ukuran ini adalah ini ya, dengan lebarnya 300, tingginya 300 kayak gitu. Sedangkan ini adalah posisi elevasinya. Kalau kita lihat ini dengan coba 300 kali 300 dengan panjang 1000 kayak gitu. Kita bisa coba seandainya ducting dengan sudut 45 kayak gitu. Nah, selanjutnya lurus. Nah, seandainya ini akan berganti ini dimensi. Nah, coba kita lihat di 400. Nah, dia akan seperti ini. Dari sini seandainya juga belok seperti ini. Nah, seandainya ini berubah dimensi jadi 500. Nah, ini itu. Sedangkan ini berubah jadi 700 kayak gitu. Nah, seperti inilah contohnya. Nah, ini contoh pembuatan ductingnya. Nah, dari sini kita bisa ini ya, lihat secara tiga dimensinya. Nah, ini jadi secara tiga dimensinya untuk kita kalau ingin lihat tampilannya secara ini ya. Nah, secara nah ini terlihat sambungan-sambungannya. Kalau secara tiga dimensi, nah kita bisa lihat secara tampak kayak gitu ya. Nah, secara tampak, nah ini sebenarnya bisa dilihat secara tampak bisa dilihat baik itu ada empat arah ini ya, timur, utara, selatan, barat ini. Jadi bisa dilihat ini. Nah, jadi bisa kita lihat untuk ini. Selanjutnya kita bisa ini juga ya, melihat potongannya gitu. Jadi kalau ini kalau daging tersebut kita potong di sini kayak gitu. Nah, ini dengan mengklik dua kali dia akan terpotong. Jadi potongannya terlihat kayak gitu sesuai ini, sesuai dengan
potongan dari area tersebut kayak gitu. Selanjutnya kita bisa coba menambahkan coba kalau diffusion itu. Nah, kita coba kalau dia nah ini nah ini seperti ini coba mungkin ini sebenarnya agak berbeda dalam untuk tiga dimensinya kayak gitu. Nah, ini kenapa demikian? Karena ini levelnya kalau kita lihat nih levelnya di level nol kayak gitu. Sehingga ini di bawah ternyata. Walaupun secara tampak atas ini tidak ini ya. Nah, kita cara menyambungannya cukup sederhana juga sebenarnya. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat ini tadi detiknya di level berapa. Jadi kalau kita lihat ini di level di top elevasinya di 2900. Sedangkan bottom elevasinya di 2600 kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ini harusnya di levelnya harus level yang berbeda kayak gitu. Jadi elevasinya kita di sini ya. Contoh 2600. Nah, kita coba lihat di tiga dimensinya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sambungkan. Nah, ini. Tapi ini jaraknya kurang panjang. Lihat nggak dapat ini. Cara ini ya, lengkungannya ini. Nah, emang kalau kita gambar di tiga dimensinya agak susah kita harus pindah ke sini. Jadi ducting ini bisa langsung contoh ini kalau 300 ya 300. Nah, kita akan sambung selanjutnya dari sini kita akan sambungkan. Nah, tinggal disambungkan kayak gini. Atau dari sini dulu langsung ke bawah juga bisa kayak gitu. Nah, tinggal seperti ini. Nah, atau di sini nih, nah bisa juga. Nah, dari sini ke bawah juga bisa. Nah, kita kalau pengen lihat potongannya di sini seperti apa sih gitu ya.
Nah, kita bisa lihat juga, tinggal double klik. Nah, ini potongan dari daging tersebut di section 2. Nah, ini section satunya. Jadi seperti itu. Jadi setiap proses penggambaran kita harus lihat elevasinya ya, elevasi dan dimensi kayak gitu ya, secara kontinu kayak gitu. Jadi kalau kita select dari benda kerjanya, otomatis dia akan properties yang ada pada benda tersebut akan terlihat di sini ya. Jadi, nah disinilah properties dari suatu benda itu terlihat kayak gitu ya. Jadi komponen-komponen apa aja ada di sini kayak gitu ya. Nah mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut eh, di hari berikutnya. Jadi sebagai awalan dari software Revit ini kita cukupkan sekian. Eh, Terima kasih.